Halo anak-anak, selamat bertemu kita di pelajaran geografi kelas 10 di semester 1 ini. Tentu harapan Ibu, kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah oke, selamat datang buat kalian di kelas 10 ya. Nah, baik anak-anak, untuk pertama mungkin Ibu bolehlah memperkenalkan diri ya. Jadi yang mengajarkan pelajaran geografi di kelas kalian adalah Ibu, yaitu Ibu bernama Ibu V. Napitupulu ya. Nah, tentu saya berharap selama 1 semester ataupun ya boleh dikatakan ya 1 tahun ajaran ini ya, kalian semuanya dapat bekerja sama, dapat diajak untuk bekerja sama supaya benar-benar di dalam mengikuti pelajaran dapat dengan serius, dengan fokus dan disiplin di dalam menggenapi segala macam kewajibanmu berkaitan dengan pembelajarannya, baik tugas, ujian, dan lain sebagainya ya. Nah oke, baik anak-anak, kita mulailah ya untuk memulai pelajaran geografi di kelas 10 ini. Nah, kita mulai anak-anak, kita mulai dari bab 1 ya. Nah, bab 1 kita mempelajari tentang apa? Nah, tentu Ibu yakin kamu sudah membaca buku sekolah elektronikmu ya. Jadi sudah tahu kalau di bab 1 ini kita membahas mengenai pengetahuan dasar geografi ya sebagai pendahuluan. Oke, pengetahuan dasar geografi. Nah, baik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ya mengenai pengetahuan dasar geografi ini adalah setelah mempelajari nantinya tentu diharapkan kamu sebagai siswa mampu pertama memahami pengertian geografi ya. Lalu yang kedua, kamu mampu memahami objek studi dan aspek geografi. Lalu yang ketiga, kamu mampu memahami ruang lingkup geografi. Yang keempat, kamu mampu memahami konsep geografi. Yang kelima, kamu mampu memahami prinsip-prinsip geografi. Yang keenam, kamu mampu memahami pendekatan geografi. Dan yang ketujuh, kamu mampu memahami keterampilan dasar geografi. Ya. Nah, itulah sebagai tujuan pembelajaran kita dari bab 1 ini. Nah, untuk pertemuan ini kita nanti akan membahas mengenai 3 tujuan pembelajaran ya, yaitu mulai dari pengertian geografi, lalu objek studi dan aspek geografi, lalu ruang lingkup geografi ya. Nah, oke, baik, siap-siap untuk memperhatikan dengan tekun ya. Nah, baik, ini peta konsep yang akan kita bahas nanti ya. Nah, jadi dari peta konsep tersebut kita tahu bahwa ilmu geografi itu bagian yang akan dibahas itu nanti adalah berkaitan dengan pengertian geografinya, lalu objek studi dan aspek, lalu ruang lingkup ya. Nah, jadi untuk objek studi dan aspek geografi itu ya berkaitan dengan objek studi geografi, lalu aspek geografi. Nah, objek studi geografi itu berhubungan dengan objek material dan objek formal. Sementara untuk aspek geografi itu berkaitan dengan aspek fisik dan aspek sosial. Lalu nanti yang berhubungan dengan ruang lingkup geografinya adalah geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ya. Mengapa kita perlu mempelajari geografi? Nah, itu ya. Nah, jadi ternyata ya, kalau kita nanti lihat mulai dari pengertian, kemudian objeknya, ya, lalu sampai dengan nanti aspek dan ruang lingkupnya, wah ternyata memang kita perlu mempelajari geografi, tidak bisa tidak, ya. Apalagi nanti kita lihat nanti dari pengertiannya, kalau geografi itu adalah mempelajari tentang bumi. Nah, itu udah pasti ya, perlu
karena kita memang tinggal di bumi. Jadi mau tidak mau harus belajar tentang geografi. Nah, jadi mengapa kita perlu mempelajari geografi? Oke, yang pertama, ternyata dengan mempelajari geografi itu bisa memberikan pengetahuan spasial tempat ya di permukaan bumi. Itu oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, mampu memberikan informasi tentang pemetaan, ya. Misalnya pemetaan tentang daerah rawan bencana. Nah, dari hal itu nanti ya kalau kita sudah tahu pemetaan tentang daerah rawan bencana, tentu ini sebagai cara supaya bisa disikapi dengan cara mungkin pengevakuasian atau daerah tersebut jangan ditinggali ya ataupun jangan dihuni begitu maksudnya ya. Nah, karena memang merupakan daerah rawan bencana. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Nah, lalu kemudian dapat memberikan informasi pemetaan tentang potensi pertanian daerah. Jadi mana daerah-daerah yang sangat berpotensi dari segi tanahnya ya untuk dimanfaatkan sebagai atau dibudidayakan ya tanaman-tanaman pertanian yang potensial. Nah, kemudian yang berikut dengan mempelajari ilmu geografi itu ternyata dapat memberikan informasi tentang potensi ekonomi daerah. Nah, itu bisa dipahami ya. Jadi mana daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang untuk bisa dikembangkan. Nah, itu ya. Oke. Nah, kemudian dapat memberikan informasi tentang potensi alam daerah ya, yaitu tadi bisa dimanfaatkan untuk ekonomi ya, memberikan peluang ekonomi bagi daerah tersebut sebagai daerah objek wisata dan lain sebagainya ya. Kemudian dapat memberikan informasi perubahan iklim. Nah, dapat memberikan informasi perubahan iklim ya, sehingga kita tahu untuk bisa mengantisipasinya apa yang harus dilakukan untuk menyikapi perubahan-perubahan iklim yang ada. Kemudian sebagai pengarah pembangunan daerah ya. Nah, itu Ibu rasa bisa dipahami ya dari poin-poin yang di atas tadi ya, tentu itu bisa dijadikan sebagai pengarah pembangunan daerah. Mana daerah-daerah yang sangat potensial, lebih prioritas untuk dibangun atau dikembangkan. Nah, itu tentu dengan mempelajari ilmu geografi hal itu bisa diketahui. Kemudian dapat memberikan informasi tentang keadaan tanah dan persebaran jenis tanah. Nah, ini ya. Lalu dapat memberikan informasi penggunaan lahan. Nah, ini hampir sama ya. Oke. Kemudian dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan. Nah, ini pun ya bisa dipahami ya. Lalu dapat memberikan informasi tentang persebaran kepadatan penduduk. Ya. Dan masih banyak lagi ya manfaat-manfaat lainnya dengan pelajari ilmu geografi ini. Nah, jadi dari situ ya mau tidak mau ya kita harus tetap mempelajari ilmu geografi ya dengan serius dan sungguh-sungguh ya. Nah, jadi selain pelajaran lain tentunya ya. Jadi ini sebagai ilmu yang tidak bisa disingkirkan karena bagaimanapun kita tinggal di bumi ya memang harus apapun yang berkaitan dengan aktivitas bumi, fenomena, peristiwa ya yang terjadi di bumi itu tetap harus dikait-kaitkan dengan berbagai ilmu yang di dalam geografi yang mempelajari tentang hal-hal itu semua ya yang berkaitan dengan fenomena ataupun peristiwa yang terjadi di bumi. Nah, baik, sekarang kita masuklah membahas mengenai pengertian geografi. Nah, istilah geografi itu berasal dari dua kata ya, yaitu geos atau earth atau bumi ya. Oke. Kemudian graphein atau itu to describe ya atau pencitraan. Oke. Nah, jadi geografi ya kedua suku kata tersebut jika disatukan dua kata tersebut geografi adalah ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi. Nah, itu pengertian
simpelnya, ya. Dari dua kata geos dan graphein tersebut. Nah, ternyata dari pengertian simpel ini ada beberapa ahli yang menjabarkan, ya, lebih menjelaskan di dalam pengertian mereka, ya. Jadi supaya bisa kita lebih paham lagi, oh ternyata geografi itu ilmu yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi, gitu ya. Nah, tapi maksudnya itu ternyata lebih rinci lagi, lebih luas lagi adalah seperti pengertian geografi menurut beberapa ahli ini, ya. Jadi seperti Eratosthenes, ya, geografi menurut beliau adalah penulisan dan penggambaran mengenai bumi. Nah, menurut Claudius Ptolemaeus, geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Ya, jadi lebih luas lagi dan malah disematkan itu ada kata peta. Jadi ada penggambaran memang nanti, ya, penggambaran tentang bumi. Namun ya segala macam fenomenanya itu disajikan dalam bentuk peta, ya. Nah, itu dia. Lalu menurut Carl Ritter, geografi itu adalah studi atau telahan mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Bidang kajian geografi adalah semua gejala di permukaan bumi, baik alam organik maupun anorganik yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, ini lebih lagi diperjelas, ya. Oke. Nah, menurut Ferdinand von Richthofen, geografi adalah suatu studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi dan penduduknya yang disusun berdasarkan letak, serta mencoba menjelaskan hubungan timbal balik antar gejala dan sifat-sifat tersebut. Nah, ini lebih detail lagi, ya, lebih diperjelas lagi. Nah, kemudian menurut Paul Vidal de la Blaise, ya, Paul Vidal de la Blaise, ya, Blaise gitu ya, Blaise. Oke. Geografi itu adalah ilmu pengetahuan tentang berbagai tempat atau wilayah yang berhubungan dengan kualitas dan potensialitas wilayah-wilayah tersebut. Oke, ya. Nah, kemudian menurut Ellsworth Huntington, geografi adalah studi tentang alam dan persebarannya melalui relasi antara lingkungan dengan aktivitas dan kualitas manusia. Menurut Richard Harrison, ilmu geografi adalah ilmu tentang tempat-tempat yang berhubungan dengan kualitas, potensialitas dari suatu daerah. Sifat khas dari daerah tersebut dinyatakan dari totalitas atau keseluruhan sifat daerah yang bersangkutan. Keragaman sosial berasosiasi dengan keragaman tempat. Nah, begitu juga menurut Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Wah, ini lebih luas, lebih lengkap lagi, lebih mencakup semuanya, ya. Nah, itu menurut Bintarto, ahli geografi Indonesia, ya. Nah, ini menurut Ikatan Geografi Indonesia. Nah, menurut Ikatan Geografi Indonesia, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer, ya, lapisan bumi, dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, jadi dari sebegitu banyak pengertian-pengertian geografi, nah, dapatlah disimpulkan ternyata intinya memiliki kesamaan, ya. Jadi kesamaannya adalah yang pertama, masing-masing menyinggung tentang bumi sebagai tempat tinggal, baik langsung maupun tidak, ya, tapi terlihat bahwa menyetujui di situ dari pengertian itu, ya, bahwa bumi sebagai tempat tinggal. Nah, lalu kesamaannya lagi, titik pengertiannya masing-masing itu, ya, kalau dilihat itu menyinggung tentang hubungan manusia
dengan lingkungan. Oke. Nah, lalu yang ketiga, ya, kesamaannya lagi, titik pengertiannya, ya, bahwa sama-sama mengaitkan dengan penggunaan pendekatan spatial atau spasial, lalu pendekatan tempat itu ya, letak, pendekatan ekologi, dan lingkungannya. Oke, gitu ya. Nah, jadi baik, itulah sebagai intisari atau kesamaan titik pengertian para ahli mengenai ilmu geografi, ya. Nah, baik, kalau pengertian sudah bisa kita pahami, nah sekarang kita masuklah mengenai objek studi dan aspek studinya, ya. Nah, jadi kita mulailah yang pertama, objek studi, ya. Nah, kalau dilihat mengenai objek studi, ya, dan aspek geografi. Objek studi itu tadi kita sudah tahu, itu objek studi bisa dibedakan atas dua ya. Ada objek geografi dan ada objek formal, ya. Yang pertama mengenai objek studi geografi maksudnya ya. Jadi yang pertama itu bisa dibedakan atas objek material dan objek formal, ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan objek studi geografi, ya, itu adalah objek yang menjadi bidang kajiannya, ya, objek yang menjadi bidang kajiannya. Nah, objek yang menjadi bidang kajiannya itu terbagi dua. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah objek material dan yang kedua adalah objek formal. Apa itu objek material? Objek material adalah dasar materi yang dikaji. Dasar materi yang dikaji. Nah, dasar materi yang dikaji itu ternyata adalah mencakup litosfer. Litos itu berarti berkaitan dengan lapisan batuan, ya. Nah, jadi batuan yang membentuk bentang alam. Jadi seperti lapisan tanah di daratan maupun di dasar laut, pegunungan, dataran rendah, dan lain-lain ya. Nah, sementara biosfer, bios itu berarti makhluk hidup ya. Jadi mengkaji tentang lapisan kehidupan. Ya. Mengkaji lapisan kehidupan seperti tumbuhan dan hewan. Itu ya. Lalu atmosfer. Atmos itu berarti berkaitan dengan lapisan udara. Ya. Jadi objek kajiannya itu adalah mengenai lapisan udara dengan segala fenomenanya. Dengan segala fenomenanya ya berkaitan dengan kondisi cuaca iklim, berkaitan dengan aktivitas-aktivitas udara ya kan? Apakah berkaitan dengan unsur-unsur udara ya, apakah yang berhubungan dengan suhu, tekanan, kemudian kepadatan udaranya ya, lalu kemudian angin, awan ya, pemanasan sinar matahari dan lain sebagainya ya. Nah, baik. Yang berikut adalah hidrosfer. Hidros itu berarti mengkaji lapisan air di permukaan bumi. Baik air asin ya yang mencakup laut, samudra maupun air tawar atau air darat ya yang mencakup sungai, danau, rawa ya. Nah, itu yang sebagai objek kajian dari hidrosfer ya. Nah, antropos ya, yaitu berkaitan tentang penduduk ya. Jadi berkaitan dengan dinamikanya, perkembangannya, perubahannya ya. Penduduk, mengkaji dinamika penduduk seperti jumlah penduduknya, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan objek material ya, dasar materi yang dikaji. Litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, antroposfer. Nah, sementara kalau objek formal itu yang dimaksud dengan objek formal itu adalah cara pandang atau pendekatan ya, dan cara berpikir terhadap gejala peristiwa yang terjadi di permukaan bumi.
Nah, jadi cara pandang atau pendekatan, cara berpikir, mengapa peristiwa A bisa terjadi, mengapa peristiwa B bisa terjadi. Nah, itu cara pandang pengkajiannya ya. Nah, itulah yang disebut dengan objek formalnya. Nah, jadi menurut Peter Haggett, pendekatan tersebut terdiri atas pendekatan ke ruangan, ya, pendekatan ke ruangan atau pendekatan spatial approach, ya, pendekatan ke ruangan atau spatial approach. Kemudian pendekatan ke lingkungan atau ecological approach, ya. Dan lalu yang berikut pendekatan kompleks wilayah, regional complex approach, ya. Nah, itulah menurut Peter Haggett mengenai pendekatan dalam konteks objek formal ini, ya. Nah, baik. Sekarang setelah kita sudah mengetahui tadi objek studi geografi, ada dua yaitu objek material dan objek formal. Sekarang kita lihatlah aspek geografi, ya. Aspek geografi. Nah, aspek-aspek geografi ya, itu maksudnya adalah keterkaitan geografi dengan ilmu lainnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Ya, keterkaitan geografi dengan ilmu lainnya yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Nah, menurut William Kirik ya, lingkungan geografi di sini dibagi atas dua ya tadi ya, lingkungan fisik dan lingkungan non fisik. Nah, lingkungan fisik itu meliputi ada aspek topologi ya, jadi meliputi aspek topologi yaitu berkaitan dengan letak, luas, bentuk, batas. Nah, kemudian selain aspek topologi, aspek biotik ya, aspek biotik ini juga menjadi lingkungan fisik ya. Nah, itu mencakup manusia, jadi segala macam aktivitas manusia ya, hewan dan tumbuhan. Lalu lingkungan yang mencakup lingkungan fisik lagi adalah aspek non-biotiknya. Ya, aspek non-biotiknya di sini adalah yang berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan air, berhubungan dengan iklim. Nah, inilah semua disebut dengan lingkungan fisik. Ya. Nah, sementara lingkungan non-fisik itu meliputi aspek sosial. Ya, aspek sosial yang berkaitan dengan tradisi masyarakat, adat istiadat, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Nah, itulah lingkungan non-fisik ya. Jadi yang pertama dia mencakup aspek sosial. Lalu selain itu, yang dikatakan dengan lingkungan non-fisik lagi adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini ya meliputi atau yang berkaitan dengan industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Ya. Nah, berikut yang menjadi bagian dari lingkungan non-fisik adalah aspek budaya. Aspek budaya yaitu berkaitanlah itu dengan pendidikan, bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Nah, baru yang terakhir bagian dari lingkungan non-fisik adalah aspek politik. Aspek politik ini berhubunganlah dengan pemerintahan, kepartaian, dan lain-lain. Oke. Itulah aspek-aspek geografi ya yang dibedakan atas lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Nah, baik. Sekarang kita lanjut mengenai ruang lingkup geografi. Nah, bicara tentang ruang lingkup geografi itu sangat luas ya. Jadi berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi. Oke. Nah, antara lain misalnya berkaitan dengan analisis fenomena manusia dengan alam, lalu penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, serta interaksi yang terjadi dalam ruang.
Nah, geografi ya, dalam ruang lingkup geografi di sini, nah ini mampu menjawab menjawab berbagai macam fenomena-fenomena yang ada melalui 7 kata tanya ya, dalam menelaah berbagai peristiwa. Nah, jadi setiap peristiwa, setiap gejala selalu itu berusaha untuk dipertanyakan ya, apa itu yang terjadi? Lalu di mana? Lalu mengapa? Lalu bagaimana terjadinya? Prosesnya. Lalu kapan? Lalu berapa? Ya, berapa korban, berapa jarak, ya, berapa jumlah? Nah, itu. Lalu dan siapa? Siapa ini? Siapa penemunya? Siapa penyebabnya? Siapa yang sebagai korban dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi di dalam ruang lingkup geografi itu ada 7 pertanyaan yang selalu muncul dan muncul. Oke ya. Nah, oke, itu dia. Nah, jadi ruang lingkup geografi ini menurut Ruth Murphy ya. Ruth Murphy atau Ruth Murphy ya kan? Oke lah. Bagi kita sama saja itu. Apalah arti sebuah nama ya kan? Nama adalah sebuah panggilan. Oke. Oke, jadi baik. Menurut beliau, ruang lingkup geografi adalah interaksi manusia dan lingkungan fisik sebagai salah satu bagian dari keragaman wilayah. Nah, kemudian selain itu ruang lingkup geografi menurut beliau juga adalah berkaitan dengan persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi dengan jumlah aspek ruangan serta pemanfaatannya. Lalu selain itu ruang lingkup geografi itu berkaitan dengan kajian terhadap kerangka regional dan analisis wilayah. Nah, itu dia ruang lingkup geografi kalau bicara ruang lingkup ya. Nah, sementara ruang lingkup geografi menurut Haget ya, ini dia bedakan atas geografi ortodok, yaitu ya ruang lingkup geografi itu adalah kajian tentang suatu wilayah atau region yang menganalisis bagian-bagiannya secara sistematis, misalnya untuk faktor manusia atau fisiknya saja, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi secara sistematis. Geografi ortodoks ini dibagi menjadi geografi sistematik, geografi regional, geografi teknik, dan geografi filsafat. Nah, itu menurut ruang lingkup geografi menurut Haget ya, yang berhubungan dengan geografi ortodok. Nah, sementara menurut geografi yang terintegrasi atau geografi yang terpadu, ya, jadi ruang lingkupnya itu adalah suatu pendekatan dengan mengintegrasikan elemen-elemen geografi sistematik atau yang terdiri atas geografi fisikal dan geografi fisik ataupun geografi manusia ataupun geografi sosial ini maksudnya ya, dengan geografi regional yang terdiri atas geografi regional atau geografi kultur ya, kewilayahan dan kultur. Nah, itulah yang dimaksud dengan geografi terintegrasi atau terpadu ya. Maksudnya ruang lingkupnya ini jika ditinjau dari geografi terintegrasi. Nah, jadi bisa kita lihat dari skema ini ya. Ruang lingkup bahasan dari geografi. Nah, ruang lingkup bahasan geografi yang kalau geografi fisiknya, nah itu ruang lingkup bahasannya yang dibahas itu ya berkaitan dengan bentuk, relief, iklim, segala proses fisik yang terjadi di darat maupun laut dan udara. Nah, itu disebutlah geografi fisik. Nah, jadi pembahasannya itu dia, ya. Nah, ilmu yang mempelajari ini, yang pembahasan bentuk, relief, iklim dan segala proses fisik tadi ya, baik di darat, di laut maupun udara. Nah, itu cabang ilmu pendukungnya adalah seperti geomorfologi, klimatologi, hidrologi, biografi. Nah, itu. Nah, sementara kalau geografi sosial, lingkup pembahasannya itu adalah biasanya berkaitan dengan aktivitas manusia, namanya pun sosial ya, dan interaksi dengan lingkungan fisik, sosial, dan budayanya.
Lalu cabang ilmu pendukung yang membahas itu, yang mempelajari itu adalah geografi ekonomi, geografi kependudukan, geografi transportasi, dan geografi kesehatan ataupun geografi budaya. Ya, oke. Termasuk juga sosiologi di sini, bisa juga ya sosiologi. Oke. Kemudian geografi regional. Kalau ruang lingkup bahasan dari geografi regional yaitu berhubungan dengan daerah atau wilayah secara khusus, baik aspek fisiknya maupun aspek sosialnya. Lalu ilmu yang sebagai pendukung yang membahas tentang hal itu, nah itu adalah yang berhubungan dengan kartografi atau proses pemetaan dari wilayah regional tersebut. Ya. Oke, baik. Lalu yang berikut adalah ruang lingkup geografi teknis. Kalau ruang lingkup geografi teknis, nah itu lingkup bahasannya itu biasanya berhubungan dengan menyelesaikan berbagai permasalahan melalui geografi, matematika, pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi (SIG). Ya, sistem informasi geografi. Nah, jadi yang membahas atau ilmu pendukung yang membahas tentang geografi teknis ini adalah misalnya seperti ilmu sistem informasi geografis, ya, tentang penginderaan jauh, tentang pemetaan juga nanti di sini, ya. Jadi itu dia ilmu kartografi pun bisa di sini. Jadi cabang ilmunya yang membahas geografi teknis ini adalah sistem informasi geografis. Nah, baik, jadi itulah ya mengenai pengertian objek, aspek sampai ruang lingkup dari ilmu geografi ini ya. Jadi Ibu rasa apa yang Ibu jelaskan, Ibu harap bisa dipahami ya. Jadi garis-garis besar yang penting-penting ya haruslah kamu salin ya, karena kalau tidak disalin nanti kamu tidak bisa mengulang-ulang ya. Jadi dengan kamu salin kamu bisa membaca-baca ulang tentunya. Oke. Nah, jadi baik anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Nah, tapi sebelum kita tutup, nah tentu untuk melengkapi pembahasan kita ini, tentu kamu bisa lihat gambar atau contoh-contoh gambar di sini ya. Jadi yang dikategorikan dari contoh geografi fisik tadi ya. Jadi pembahasannya itu ya tentang ini ya, tentang yang berkaitan tentang alam ya. Jadi ada nampak bentangan alamnya, tumbuhan, ya hewan, proses kondisi air, udara. Di situ semua dibahas di sini. Kalau kita lihat di gambar ini, ya, ini disebutlah dengan geografi fisik. Nah, sementara kalau contoh geografi sosial ya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas sosial lah ya. Jadi kondisi-kondisi sosial tadi berkaitan dengan kepadatan penduduk, lalu adat istiadat, ya, kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Ini proses-proses adat istiadat, gotong royong, ya, proses usaha membantu pada saat terjadi bencana alam dan lain sebagainya. Ini disebut dengan bagian dari contoh geografi sosial. Nah, sementara ini contoh geografi regionalnya. Jadi berkaitan tentang pemetaan suatu wilayah. Baik wilayah yang paling kecil, apakah itu desa, kelurahan, kecamatan, ya, kabupaten, provinsi, ataupun pulau, atau satu wilayah negara, atau satu katakan benua, atau sampailah dunia, ya, atau satu permukaan dunia. Nah, itu contoh geografi regional. Jadi berkaitan tentang pemetaan ya dan sekaligus pembahasan gejala-gejala yang ada di dalamnya ya. Nah, ini adalah contoh geografi teknis ya. Jadi berkaitan tentang ya pemetaan, proses pembangunan ya, baik di darat pemetaannya atau pemutuannya ataupun mungkin foto jarak jauh ya di ketinggian tertentu yang dikenal dengan foto udara dengan menggunakan pesawat ya ataupun alat-alat tertentu untuk mendeteksi tentang permukaan bumi ya. Nah, lalu nanti akan
di teknik interpretasi citranya itulah nanti yang disebut dengan sistem informasi geografi, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan. Oke. Baik. Nah, inilah sebagai contoh-contoh gambar pelengkap ya dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jadi Ibu harap kamu bisa paham, bisa mengerti ya, dan bisa menjadi motivasi kamu juga untuk semakin semangat untuk mempelajari pelajaran geografi ya. Oke, baik anak, sampai di sini dulu pembahasan kita ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, silakan dilanjut pembelajaran daring online kita hari ini. Ibu ucapkan ya, salam sehat dan terima kasih.